Ini adalah film aksi terbaru yang diputar di bioskop di AS. Isi ceritanya tidak hanya sangat menarik, plotnya juga patut ditonton. Obrolan kecil. Film resmi dimulai. Damon adalah anak dari keluarga kaya dengan 3 teman dekat. Orang biasa Daisy, Ryder suka bermain skateboard dan aktris Hollywood Ezra. Hari itu, atas undangan Damon, 4 orang dengan jet pribadi Damon berlibur di Phuket, Thailand. Baru saja naik pesawat, Damon mengetahui bahwa Kapten Jasper adalah orang baru itu. Tapi Damon merasa itu bukan masalah besar. Para suster duduk di pesawat dengan gembira. Tiba-tiba pesawat bergoyang. Jasper mengatakan bahwa pesawat mengalami cuaca buruk. Udara konveksi menyebabkan goyangan, menyuruh mereka mengencangkan sabuk pengaman. Tapi Ezra mengira pesawat mereka akan jatuh. Tapi pesawat dengan cepat mendarat dengan selamat di Phuket. Setelah itu, Damon menunjukkan kepada semua orang kolam renang tak berujung dan barang-barang berharga. Malam itu, 4 orang pergi ke bar untuk menikmati. Daisy menemukan 2 anak laki-laki Thailand yang berotot. Tunggu sampai para suster menemukannya. Kakak laki-laki tidak setuju untuk membiarkan mereka pergi, dan menyuruh mereka menyerahkan uang. Saat ini, Jasper tiba. Awalnya, dia berpura-pura ramah. Selanjutnya, ambil kesempatan untuk mencuri senjata lawan. Melihat itu, kedua kakak laki-laki itu segera kabur. Tindakan Jasper membuat Damon curiga, mungkin dia bukan hanya sang kapten. Setelah keempatnya kembali ke rumah, koper-koper itu ditemukan. Saat dia bersiap untuk pergi, Ryder menemukan ada obat-obatan di dalam kopernya. Rupanya seseorang telah menyentuh kopernya. Tapi sekarang gelap, tidak nyaman untuk ditangani. Mereka berencana menunggu hingga keesokan paginya untuk mengepak sekantong aprikot. Keesokan paginya, para suster bangun dan mendapati Daisy masih belum bangun. Kerumunan berlari ke kamar Daisy, tidak menemukan siapapun di sana. Cermin di ruangan itu juga memiliki tulisan yang ditulis dengan darah. Musuh meminta mereka untuk mengembalikan obat-obatan tersebut, atau mereka akan merobek tubuh Daisy. Ezra ingin menelepon polisi. Ryder meminta Damon untuk memberitahu ayahnya. Damon mencoba membuat 2 orang merasa aman. Mengatakan bahwa meskipun dia menelepon polisi sekarang, atau memberitahu ayahnya, Daisy bisa hancur berkeping-keping. Solusi terbaik saat ini adalah bagi mereka untuk menyelesaikan masalah itu sendiri. Damon baru saja selesai berbicara, para penculik menelepon. Ezra berpura-pura menjadi gangster. Ingin menakut-nakuti para penculik, agar mereka tidak berani meremehkan Daisy. Kemudian para suster mulai menganalisis. Lagi pula, siapa yang membawa para penculik ke mansion? Rupanya orang yang paling mencurigakan adalah Jasper. Bagaimanapun, dia adalah wajah baru, selalu mengikuti kita. Setelah menganalisa, Damon mengira itu pasti karena narkoba. Dia menyembunyikan tas obat di ruang aman. Itu sebabnya para penculik tidak dapat menemukan obat-obatan tersebut. Kemudian Damon membawa keduanya ke ruang aman. Ruangan besar itu dipenuhi dengan senjata di dalamnya. Dan ruangan ini, orang luar tidak dapat menemukannya. Setelah mengambil senjata mereka memutuskan untuk menangani para penculik sendiri. 3 orang pergi ke pantai Patong di Phuket. Berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, duduklah di kursi di luar restoran. Saat ini, seorang anak laki-laki mendatangi mereka dan bertanya apakah mereka ingin membeli bunga. Ryder sedikit curiga. Damon langsung waspada. Dia membiarkan Ryder membeli bunga. Pihak lain mengirimi mereka iPad. Yang lebih menakutkan adalah video yang disertakan dengan iPad. Ini adalah video penculikan Daisy. Daisy ditahan di kandang besi besar. Spider memegang laba-laba paling berbisa di dunia, berjalan di depan Daisy dan mengancamnya. Sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Spider kemudian menempatkan laba-laba itu pada Daisy. Kemudian beritahu Damon lokasi transaksi yang tepat. Gadis-gadis ini awalnya datang ke Thailand untuk bersantai. Tak disangka, mereka salah mengambil koper sehingga gadis lainnya diculik. Para suster, untuk menyelamatkannya, mulai berlatih menembak. Damon mengatur agar Ryder menangani para penculik seperti yang dijanjikan. Dia dan Ezra selalu ada untuk melindunginya. Siang hari berikutnya, masa tiba di lokasi perdagangan. Damon dan Ezra naik ke atap area perumahan seberang, menyiapkan senjata mereka. Ryder duduk di sofa, bersiap menghadapi para penculik. Pada saat ini, telepon di bawah kursi tiba-tiba berdering. Ryder menerima teleponnya. Para penculik memintanya untuk membuang narkoba ke tempat sampah. Pada saat yang sama, mereka akan memimpin Daisy siap untuk diserahkan kepada Ryder. Damon melihat seorang gadis berkerudung ditarik keluar dari mobil. Damon merasa orang tersebut bukan Daisy, sengaja menembak pahanya. Gadis yang jatuh dengan penutup kepalanya, jelas bukan Daisy.
Diamond melihat ini dan langsung berteriak, membiarkan Ryder mempersiapkan transaksi untuk segera kabur. Ryder lari setelah mendengar itu. Melihat hal itu, para penculik langsung mengejar mereka dengan sepeda motor. Ryder berlari ke gang. Dua sepeda motor di belakangnya dengan panik mengejarnya. Saat tak sengaja menabrak rintangan, Ryder tak sengaja menjatuhkan tasnya. Melihat orang di belakang hendak mengejar, Ryder harus pergi. Dia membawa mobil Diamond kembali ke mansion. Kali ini bagus, Daisy tidak bisa diselamatkan bahkan kehilangan aprikotnya. Ezra menyarankan lebih baik menelepon polisi. Diamond menolak tawarannya. Kemudian dia mengambil tas obat dari bawah meja. Ternyata, dia tahu bahwa orang-orang itu tidak mudah dihadapi. Pada titik ini, Ryder mengajukan pertanyaan. Jadi apa yang ada di dalam tas si penculik? Diamond tersenyum dan memberitahunya bahwa itu semua adalah pakaian Ezra. Setelah mendengar itu, Ezra menjadi marah. Tapi mereka pasti tidak akan membiarkan orang-orang itu kabur. Ingin mengambil inisiatif untuk menyerang, membuat orang lain tidak punya waktu untuk mundur. Sementara mereka merencanakan, ada berita di TV. Ternyata petinju profesional yang dipimpin oleh Raja Obat Bius terbesar Thailand akan berpartisipasi dalam kompetisi Muay Thai. Melihat itu, Diamond tiba-tiba muncul dengan rencana yang berani. Dia ingin menculik Tok-kun sebagai ganti Daisy. Ezra dan Ryder akhirnya menghormati keputusannya. Bagaimanapun, kehidupan para suster baik-baik saja di tangan mereka bertiga. Agar rencana berjalan lancar, Diamond meminta Ezra menyiapkan obat bius untuk membuat Tok-kun pingsan. Ryder menggunakan printer 3D untuk membentuk wajah Tok-kun. Untuk melengkapi rencananya, Diamond juga menonton semua video terkait Tok-kun. Malam itu, Diamond menganggap Jasper mencurigakan. Untuk mengetahui kebenarannya, dia memutuskan untuk menggunakan ahli kecantikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Jasper, lalu bermalam di sana. Diamond membuka lemari Jasper, menemukan tas Ryder yang jatuh. Penemuan ini membuat Diamond sangat kecewa, merasa bahwa Jasper bukanlah orang yang baik. Setelah itu, ketiganya pergi ke klub tinju sesuai rencana. Saat ini, Tok-kun sedang melatih petinjunya. Petinju juga sangat tangguh. Setelah pertempuran, dia dirasuki oleh Dewa Perang. Pada saat ini, Tok-kun dengan fasih mengumumkan, ketika Diamond yang berpakaian seksi menggiring Ryder masuk. Gadis berambut biru ini berhadapan dengan seorang petinju berpengalaman, dan sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia berubah dengan rapi, melangkahkan kakinya untuk bertarung dengan pegulat. Karena saya harus bertarung dengan pegulat kuat yang menang. Ryder mengadopsi strategi yang fleksibel. Dia berguling-guling seperti siput. Mengambil keuntungan dari pegulat yang tidak diperhatikan, dia menyerang dengan keras. Begitu saja, modal kehabisan kekuatan. Stamina dan kecepatan menembaknya berangsur-angsur melambat. Ryder dengan cepat mengunci lehernya. Pegulat itu menjatuhkannya. Dia tidak membiarkan lawan bergerak. Tok-kun menikmati pertandingan, bahkan bermimpi. Petinju yang sudah lama saya latih, kalah di tangan seorang wanita. Tapi dia berbalik dan mencium Diamond di sampingnya. Intan mengerti, mengajak Tok-kun. Tok-kun menyeret Diamond ke ruang ganti. Setelah beberapa saat, Tok-kun keluar, dua junior langsung mengikuti. Tok-kun memberi isyarat untuk berhenti, menghentikan mobil Diamond sendirian. Diamond memberi isyarat agar Tok-kun masuk ke dalam mobil. Saat itu Tok-kun melepas topengnya, ternyata Ezra menyamar sebagai Tok-kun. Ryder berjalan keluar dengan tas di tangan. Ternyata Ryder sudah masuk ruang ganti lebih awal, meninggalkan tasnya di kamar. Dan orang di dalam tas itu adalah Ezra. Tunggu setelah Diamond memancing Tok-kun ke ruang ganti. Dia menggunakan anestesi untuk menyuntikkan sejumlah besar ke leher Tok-kun. Berhasil membuatnya koma, lalu memasukkannya ke dalam tas. Ezra memakai topeng, berpura-pura menjadi Tok-kun, dan keluar dari klub. Setelah berhasil menculik Tok-kun, mereka membawanya ke rumah persembunyian. Kemudian Tok-kun mengetahui bahwa dia diculik oleh 3 wanita di depannya hanya untuk menyelamatkan Daisy. Dan yang menculik Daisy adalah bawahan Tok-kun, Spider. Setelah mengetahui kejadian tersebut, Tok-kun sangat marah. Pada saat ini, bel alarm berbunyi. Ternyata bawahan Tok-kun masuk ke rumah Diamond. Saat ini, Tok-kun bangga pada dirinya sendiri, dan persekutuan berlian dengan sengaja berteriak. Ruangan ini benar-benar aman. Saat ini, Diamond menemukan Jasper di halaman. Dia tiba-tiba bergegas keluar untuk berurusan dengan mereka. Melihat pemandangan ini, Diamond memutuskan untuk keluar menemui Jasper. Kali ini dia bertekad untuk menemukan si Asper. Jasper memesan tas pakaian Ezra dan memintanya untuk memberikannya. Bahkan menyebut dirinya mata-mata, dinominasikan khusus di sini.
Melihat bahwa Diamond tidak mempercayai Jasper, dia harus menunjukkan buktinya. Ternyata, dia sebenarnya adalah agen yang dikirim. Setelah bertahun-tahun, Tokun selalu menggunakan jet pribadi ayah Diamond untuk berdagang. Semua karena pilot melakukan ini dengan diam-diam. Ayah Diamond sama sekali tidak menyadarinya. Karena ingin menangkap mereka semua, Jasper sengaja menyamar sebagai pilot untuk memancing mereka keluar. Daisy ditangkap karena tidak mau mengacau. Tapi dia memberitahu Satgas agar polisi mengirim seseorang untuk membantu. Mendengar ini, Diamond sendiri yang membuat rencana. Setelah mengetahui bahwa Diamond menculik Tokun, Jasper melihat bahaya. Dia ingin mengganti Diamond untuk menyelamatkan orang, tetapi dihentikan olehnya. Karena dia sudah memiliki rencana yang sempurna. Setelah kembali ke ruang aman, Diamond mengambil gunting besar untuk menakuti Tokun. Minta dia untuk memberitahu Anda di mana Spider berada. Terancam, Tokhon mau tidak mau mengungkap lokasi markas. Kemudian hubungi Spider dan katakan Anda tidak membutuhkannya. Diamond mendengarnya dan tidak buru-buru melepaskannya. Spider tiba-tiba khawatir. Kedua belah pihak menyepakati lokasi pertukaran sandera. Namun, keesokan paginya Diamond memimpin para suster langsung ke markas Spider. Pada saat yang sama, Jasper berbalik dan menyanyikan narkoba di tanah. Mengikuti jejak, dia menemukan Tokun terikat. Kali ini Jasper menangkap Tokun dan juga narkoba. Tokun yang sombong kini berada di tangan ketiga gadis ini. Jasper sedikit bahan tertawaan. Di sisi lain, para suster berjalan ke markas dengan lancar. Setelah menggunakan bom untuk menghancurkan markas berhasil menyelamatkan Daisy. Juga membuat Spider menderita laba-laba beracun. Hanya Spider yang tidak mati. Sepertinya dia masih sangat keras kepala. Di tengah 4 orang mencuri jeep bersiap kabur. Spider memimpin para pengepung. Melihat 4 orang dalam bahaya, Jasper dan rekan satu timnya datang untuk menyelamatkan. Berhasil menyelamatkan 4 orang.